Perkenalkan, nama saya Rahma Albia, NIM 19020260095 dari kelas HPI C4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi singkat mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia yang di dalamnya menyangkut poin-poin tentang yang pertama, sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1945, yang ketiga, sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yang keempat, sejarah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir yaitu latar belakang diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ini bermula dari janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Isi janji tersebut adalah bahwa sejak dulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur, Dai Nippon sudah mulai berupaya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sementara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, di laut maupun di udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Siapa yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 ini? Jadi yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Undang-undang sendiri ini merupakan bentuk basic law atau dasar tertulis pemerintahan bangsa Indonesia. Jadi awal pembentukan atau penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua periode, yang dimana periode pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pada saat itu Bung Karno menyampaikan gagasan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 ini 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang Dasar 1940. Dan periode yang pertama ini memang lebih membahas pada tugas-tugas dan masalah-masalah dari berbagai tokoh. Kemudian periode yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Pada periode kedua ini kemudian naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 inilah dibuat. Tetapi dalam perancangan tersebut ada suatu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu yang pertama, masalah hak dasar, yang kedua, masalah pertanggungjawaban menteri, yang ketiga, masalah kekuasaan pembanding bagi Mahkamah Agung, yang keempat, masalah agama Islam yang menjadi syarat sebagai presiden. Tetapi di periode kedua ini yang lebih terpenting adalah membahas tentang pernyataan Indonesia Merdeka atau bisa disebut juga dengan Declaration of Independence. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945.
1900. Selanjutnya, poin materi yang kedua yaitu tentang sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Jadi pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer dan bentuk pemerintahan dan negaranya itu adalah federasi. Federasi adalah negara yang di dalamnya itu terdiri dari negara-negara yang masing-masing negaranya itu memiliki kedaulatan sendiri untuk mengelola urusan internalnya. Hal ini yang merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Pada peralihan ini, Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sendiri disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaannya. Jadi pada tanggal 16 Oktober 1945, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan pada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena pada saat itu MPR dan DPR itu belum terbentuk. Dan pada tanggal 14 November tahun 1945 dibentuklah kabinet semi presidensil atau bisa disebut dengan semi parlementer yang pertama. Peristiwa ini yang merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari yang sudah dijelaskan tadi itu yang memicu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Selanjutnya, poin materi yang ketiga yaitu sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada periode Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945 ini diberlakukannya sistem demokrasi parlementer atau yang lebih dikenal itu dengan demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet sering dilakukan pergantian. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut lantaran tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Jadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1950 dan sistem demokrasi liberal selama hampir 9 tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dengan sistem demokrasi liberal ini tidak sesuai. Hal tersebut ini karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesungguhnya. Selanjutnya, poin materi yang keempat yaitu tentang sejarah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada saat itu, situasi politik di Majelis Konstituen pada tahun 1959 itu sangat panas dan banyak kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi yang baru. Kemudian pada 5 Juli tahun 1959 Bung Karno mengeluarkan keputusan presiden yang satu itu memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan mengganti sementara Undang-Undang Dasar tahun 1950 yang berlaku pada saat itu. Jadi pada saat peristiwa itu ada berbagai kepentingan, yaitu yang pertama, Presiden menunjuk ketua dan wakil ketua DPR atau MPR dan Mahkamah Agung serta wakil ketua DPA sebagai menteri negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Selanjutnya untuk poin materi yang terakhir yaitu latar belakang diberlakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini
karena salah satu permintaan reformasi pada tahun 1998 adalah adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi latar belakang tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini antara lain karena pada zaman Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, namun pada nyatanya itu tidak di tangan rakyat, tetapi kekuasaan yang sangat besar malah ada pada presiden. Hal tersebut karena adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau dapat menimbulkan multitafsir dan kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum didukung cukup ketentuan konstitusinya. Dan tujuan diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini karena waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan lain sebagainya yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mempunyai kesepakatan, yaitu tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memperjelas sistem pemerintahan presidensil. Dalam periode tahun 1999 sampai tahun 2002 terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR, yaitu pertama, amandemen pertama itu pada sidang umum MPR tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan di amandemen pertama ini meliputi 9 pasal dan 16 ayat yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Amandemen yang kedua yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan di amandemen kedua ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga yaitu dilaksanakan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, yaitu pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Bahan yang ada di amandemen ketiga ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Amandemen yang keempat itu pada sidang tahunan MPR tahun 2002, tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Perubahan di amandemen 4 ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan, yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Jadi sebelum amandemen diberlakukan itu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Dan setelah diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini berubah menjadi 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat. 3 pasal aturan perakitan dan 2 pasal aturan tambahan. Kiranya cukup sekian pemaparan sedikit materi dari saya tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.